Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Baik, untuk handphone bisa dinonaktifkan ya, agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14 sampai dengan 16. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Mari kita meresponnya dengan menaikkan kembali pujian dari KPPK nomor 271.
tahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan diri kami untuk pelanggaran yang sudah kami perbuat sepanjang minggu ini, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa atas segala pelanggaran kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita akan membaca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita akan bersama kembali dengan menaikkan sebuah pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari Tunas Remaja. Dipersilakan. Tapi di bawah
Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Ya, sekalipun situasi masih belum pulih betul-betul, tapi biarlah kita tetap setia dan terus belajar lebih mengasihi Tuhan di dalam keadaan apapun. Begitu pula mungkin yang ada di rumah, ibadah di rumah ya, masih ada ya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk boleh bersama-sama bersekutu di rumah-Mu, agar supaya kami boleh dapat terus dekat, memiliki relasi yang baik, dan bahkan belajar untuk mempersembahkan terus-menerus kehidupan kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ya Allah, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakai dia menjadi alat untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami yang membaca boleh dapat mengerti dan didorong untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Tema kita adalah persekutuan dengan Allah yang membenarkan. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, di sana Injil Lukas mencatat akan adanya dua orang yang masuk ke bait Allah untuk berdoa. Pernah dengar ya? Yaitu yang seorang adalah orang Farisi, yang seorang lagi adalah seorang pemungut cukai. Nah, saudara sekalian, mereka dua-duanya itu masuk ke bait Allah.
dan dua-duanya juga berdoa, saudara sekalian. Tetapi herannya, saudara, sekalipun dua-duanya itu kebaik Allah dan dua-duanya sama-sama berdoa, sama-sama bersekutu dengan Tuhan, begitu ya. Tetapi hasilnya berbeda, saudara sekalian. Yang pertama, orang Farisi itu ternyata tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang pemungut cukai ini dikatakan di dalam ayat yang ke-14 di sana, yaitu orang pemungut cukai ini adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, mengapa hal ini terjadi? Saya tidak tahu apakah di dalam gereja-gereja Tuhan hari ini juga terdapat demikian, saudara sekalian. Sama-sama berdoa di dalam rumah Tuhan, sama-sama beribadah di rumah Tuhan, sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, tetapi menghasilkan dua hal yang berbeda. Dikatakan yang satu dibenarkan, yang satu tidak. Nah, mengapa, saudara sekalian? Ternyata kalau kita menyelidiki ini di dalam terang 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 itu, saudara sekalian. Ya. Ya, di dalam terang 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai ayat ke-9, di sana dikatakan bahwa persekutuan dengan Allah itu sebenarnya adalah persekutuan yang membenarkan akan hidup kita. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-8 dan 9 di sana dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Jadi ketika orang itu dipanggil oleh Allah dan dibawa di dalam satu persekutuan di dalam Tuhan, saudara sekalian, maka ia akan mengalami perubahan hidup setiap hari, dan bahkan dikatakan sampai dia tidak bercacat. Maksudnya apa? Tidak bercacat di sini juga bisa dikatakan tidak memiliki tidak bercacat adalah dikuduskan, maksud saya dikuduskan, dibenarkan, saudara sekalian, sampai pada hari kedatangan Tuhan. Saudara, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya menjadi orang Kristen, adalah orang-orang yang sudah ditebus menjadi anak-anak Tuhan. Dan sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan memiliki status sebagai anak-anak Tuhan. Jadi status keberadaan kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Percaya, saudara sekalian? Nah, kalau nggak percaya nanti harus belajar mengenai teologi keselamatan lagi. Supaya kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki status yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan karena kita percaya di dalam Kristus Yesus. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita ini, sekalipun kita ini statusnya orang benar, tetapi perilaku hidup kita ini terkadang dan seringkali juga tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Sehingga apa? Sehingga kita terus bergumul di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan ketika seseorang itu dikatakan sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu berarti bahwa
kita ini dibenarkan, diselamatkan, dikuduskan oleh karena kasih karunia saja. Saudara sekalian, jadi bukan ngaku-ngaku sebagai orang benar di hadapan Tuhan, bukan. Tapi kita ini memiliki status dibenarkan oleh Tuhan dan diselamatkan itu hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga kita boleh masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 18 tadi, saudara sekalian, kisah mengenai dua orang yang masuk ke bait Allah, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9 itu, di awal itu, orang Farisi itu datang bukan dibenarkan, sekalipun dia itu kelihatannya begitu rohani, melakukan banyak hukum-hukum Taurat, seolah-olah menjadi seorang yang suci, kudus, ya, datang kepada Allah dengan cara apa? Membenarkan, punya perasaan membenarkan dirinya. Nah, ini beda, saudara sekalian. Jadi orang yang dibenarkan oleh Allah dengan orang yang membenarkan diri itu berbeda. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku seperti seorang pemungut cukai ini. Nah, orang yang demikian dibenarkan oleh Tuhan. Tapi orang yang membenarkan diri, saudara, dia tidak akan dibenarkan oleh Tuhan. Hari ini banyak ya, di pengadilan terus menerus nggak selesai ya ceritanya ya. Ya mungkin saudara sudah tahu ceritanya siapa? Nggak selesai. Mungkin akhir ini mungkin terakhir sudah selesai mungkin. Tapi masih apa? Masih mau banding lagi katanya. Dengar begitu ya. Saya nggak tahu lagi. Kenapa saudara sekalian? Saya berharap bahwa dia bukanlah orang yang hanya sekedar membenarkan diri, tapi betul-betul orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kita ini berada di dalam persekutuan dengan Allah hanya oleh karena kasih karunia saja. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia yang diberikan Allah itu bukan kasih karunia yang pasif, bukan kasih karunia yang berhenti sekedar hanya kita ini diselamatkan dan menjadi status kita sebagai anak Tuhan. Tetapi kasih karunia itu dalam hidup kita itu adalah kasih karunia yang aktif, yang dinamis, yang dapat menggerakkan kehidupan kita menjadi sempurna. Saudara, memang kita ini sudah dipulihkan secara status, tapi keadaan kita, perilaku kita belum sempurna. Dan sampai seumur hidup kita mungkin bukan sempurna, tetapi sempurna ini yang dimaksud adalah semakin hari semakin dewasa. Kalau bicara sempurna, memang nggak ada yang sempurna selama di dunia. Kalau sudah sempurna, di dunia dipanggil Tuhan pasti. Ya, sampai seumur hidup kita nggak ada yang sempurna. Tetapi ada yang semakin hari semakin dewasa. Nah, ini maksudnya. Jadi kasih karunia itu seharusnya ketika kita berada di dalam persekutuan dengan Allah, seharusnya dia bekerja aktif, dinamis, bekerja dalam kehidupan kita, pengalaman hidup kita setiap hari, sehingga kita ini dibuatnya semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi masalahnya apa dan bagaimana kasih karunia itu menggerakkan hidup kita sehingga kita ini menjadi sempurna atau bisa semakin dewasa di dalamnya. Saudara sekalian, yang pertama adalah dikatakan di dalam ayat yang kelima itu,
mereka menjadi kaya dalam pengetahuan dan perkataan. Ya, saya bacakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, saudara sekalian, rupanya kasih karunia itu yang dinamis, yang aktif itu mengubah kehidupan anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki perkataan. Bukan hanya sekedar memiliki, tetapi mereka juga dikatakan kaya di dalam pengetahuan dan di dalam perkataan. Saudara, pengetahuan dan perkataan ini maksudnya apa? Pengetahuan dan perkataan di sini sebenarnya adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi ketika hidup kita ini berada di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, hidup kita ini dibenarkan, saudara. Status kita ini dibenarkan. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Ketika kasih karunia itu Tuhan bekerja dinamis, secara dinamis di dalam hidup kita, maka kita juga akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kemudian bukan hanya pengetahuan pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran, tetapi mulut kita juga dipenuhi dengan perkataan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, apakah kita sudah belajar atau memiliki pengetahuan dan perkataan, yaitu kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, jelas ketika kita mengatakan kita memiliki pengetahuan dan perkataan kebenaran firman itu, bukan berarti bahwa ketika kita sudah terima Yesus, percaya Yesus, kemudian kasih karunia itu memenuhi kita dengan pengetahuan. Enggak. Bukan otomatis, saudara sekalian. Bukan seperti magic, ya, sulapan. Kamu sudah jadi anak alat, cling, begitu ya. Jadi pintar, begitu ya. Punya kebenaran firman Tuhan, gak usah sekolah teologi. Nah, nanti itu kayaknya saya dengar ada yang namanya sebutannya itu apa itu? AI, ya, artificial intelligence, ya, yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Waduh, saudara sekalian, luar biasa ya. Bisa merasakan perasaan kita, bisa merasakan apa menjawab tepat sesuai dengan pertanyaan kita. Kalau kita mau tahu, mau kemana nih? Ayo, langsung mungkin ya. Kamu mau saya antar, begitu kan? Ya, langsung mungkin ya. Tahu dia. Oh, jalan ini. Yang sekarang ini cuman Google Map aja atau Waze, ya. Tapi itu masih kurang canggih, saudara sekalian. Jadi nanti lebih canggih lagi. Kemudian saya juga berharap, saudara, nanti kalau sudah ada itu, anak Tuhan kalau mau belajar ya sudah, tinggal tolong dong, saya jelasin dong mengenai arti keselamatan. Langsung dia buka itu ya, kata-kata yang mengajar kita. Jadi bukan hanya pengetahuan-pengetahuan yang lain saja. Tetapi masalahnya adalah, saudara sekalian, saya tidak bicara mengenai hal ini. Tetapi kita berbicara mengenai bagaimana jemaat di Korintus itu, saudara sekalian, boleh terus-menerus belajar, terus-menerus dengan giat. Bukan hanya dibekali dengan pengetahuan mereka, tapi mereka juga berkata-kata. Itu berarti pengetahuan mereka itu begitu sangat mendalam, melekat. Firman Tuhan mengatakan kaya. Orang kalau sudah punya pengetahuan, kemudian disampaikan, di-sharekan, ya, diajarkan, dia mengajar, pasti lebih melekat, ya. Kalau
mahasiswa atau para pelajar itu cuma hanya sekedar terima, ya kurang melekat. Tapi kalau dia coba, ya ada temannya minta tolong dong diajarin, oh iya yuk, langsung ya kasih rumusnya, pasti dia akan hafal, pasti dia akan melekat di pikirannya, dia pasti mampu, saudara sekalian, lebih hebat ya. Jadi kalau punya pengetahuan jangan disimpan sendiri, harus dibagikan. Supaya apa? Supaya lebih mendalam. Ya. Tetapi saya berharap bahwa kehidupan orang Kristen bukan seperti AI tadi, ya. Tapi betul-betul menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai seorang atau status anak-anak Tuhan yang memiliki persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu saya berharap bahwa setiap jemaat Tuhan tidak harus belajar firman, ya. Harus belajar firman. Wah, nggak bisa Pak, susah, ya. Yang pemuda-pemuda, remaja-remaja ini ya, jam terbang kalian ini kan banyak diisi pengetahuan, ya, bukan dari hanya sekolah, tetapi juga dari apa? Dari sini, HP ini banyak pengetahuan ini ya. Wah, nonton film lah, nonton apalah ya, main game, kemudian pengetahuan apa lagi? Ya, ada artikel-artikel bagus-bagus mungkin dibaca dan seterusnya. Begitu banyak waktu yang saudara luangkan untuk itu. Tetapi bagaimana? Apakah kita bisa juga mengkonsumsi ya akan kebenaran firman itu di dalam hidup kita? Apakah kita juga mau belajar akan firman Tuhan? Ngantuk Pak? Ya memang ngantuk kalau nggak sungguh-sungguh, ya nggak ada hati. Ya pasti ngantuk saudara sekalian. Karena nggak ada hati. Coba kalau ada hati. Nah makanya kalau baca firman, renungan firman Tuhan harus sediakan hati dulu. Ibadah juga harus sediakan hati dulu. Jangan didorong-dorong kemudian baru ke gereja. Nanti ngantuk kemudian dengan firman nggak dapat berkat. Terus pulang ngomel-ngomel. Mending saya nggak usah ke rumah, nggak usah pergi ke gereja. Lebih baik saya main game, lebih baik pergi ke sana begini jalan-jalan. Lebih baik di rumah istirahat aja. Kan hari Minggu. Apalagi kalau hujan. Kan masih online, masih ada online, katanya begitu. Waduh, saudara sekalian ya. Ya, saudara, mari kita dengan penuh kesungguhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bersekutu dengan Allah itu membenarkan. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua itu adalah dikatakan Kristus itu menjamin dan meneguhkan. Jadi bukan hanya memiliki perkataan atau pengetahuan dan perkataan saja, tetapi dia juga adalah orang-orang yang dijamin, diteguhkan imannya, saudara sekalian. Maksudnya apa? Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang ke-8, Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini sekalipun terus-menerus menghadapi tantangan kehidupan kita, tetapi kebenaran firman itu yang sudah di dalam kita itu ya akan diteguhkan, dikuatkan, dan Allah menjamin bahwa ketika kita melakukannya, kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Suatu kali ada seorang pemuda, ya, dia pendapatannya pas-pasan lah ya, tapi dia suatu ketika kredit motor
kredit motor selama 1 tahun supaya dia punya motor ya. Tapi ketika dia sudah selesai bayar motor itu, sudah kreditnya sudah habis, waktu dia ke gereja, diletakkan di halaman gereja, keluar gereja sudah nggak ada motor. Baru aja kreditnya itu selesai, motornya hilang. Wah, rasanya kemudian kayak mau kecewa, mau apa ya, ini Tuhan, aku ke gereja, ini sudah selesai kreditnya, baru aja justru hilangnya di gereja. Saudara-saudara sekalian, kira-kira bagaimana ya? Mau ke gereja lagi enggak? Melihat hal ini, pemuda-pemuda yang lain memberikan dukungan kekuatan, ya, dukungan kekuatan. Kemudian mereka berkata, kami akan mendoakan. Saudara sekalian, mereka mendoakan seorang pemuda yang kehilangan motornya. Tetapi ketika mereka ini mendoakan, mereka salah satunya berbicara kepada seseorang, kita ini kok kenapa cuman doa aja sih? Mau nggak kita ini iuran, kumpulin uang, nanti belikan dia itu sepeda motor lagi, kasih ke dia. Kemudian, iya, ternyata temannya ini juga punya respon yang baik ya. Kemudian teman-teman yang lain bersatu hati untuk apa? Untuk bisa mendukung dan membelikan dia motor lagi. Jadi lagu tadi tepat ya. Yang lagu temanya apa? Bilangnya apa? Kita ini satu ya. Persekutuan ya. Apa? Saling mengerti ya. Ya, saling mengerti, bersatu. Nah, kalau gereja nggak bersatu, kita harus sadar dan harus bertobat. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menyaksikan kasih Tuhan. Jadi persekutuan di dalam Tuhan itu bukan hanya mengubah diri kita, membekali kita dengan pengetahuan firman supaya kita bisa berkata-kata dan bersaksi melalui kata-kata itu, ya, tetapi juga melalui kehidupan kita, saudara-saudara. Saudara tahu mereka mengumpulkan berapa lama? Puluhan pemuda mengumpulkan dana itu kira-kira 1 tahun lamanya. Ada yang menyisihkan dari uang hasil kerja, ya, ada yang juga sempat-sempatnya ya cari dana dengan berjualan makanan, kemudian hasilnya itu dikumpulkan untuk membelikan sepeda motor. Luar biasa ya. Saudara, ini bukan sesuatu persekutuan yang hanya persekutuan biasa, saudara. Oleh sebab itu saya berharap bahwa persekutuan di dalam Tuhan itu yang ada 2 macam itu tidak hanya berhenti seperti orang Farisi yang datang berdoa di dalam bait Allah itu, tetapi seperti seorang pemungut cukai yang memiliki satu kesadaran bahwa dia ada seorang berdosa dan kemudian dibenarkan oleh Allah dan pulang dengan bersukacita, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, bukan hanya sekedar mengatakan kebenaran, bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan untuk dirinya sendiri, tetapi di dalam persekutuan dengan Allah itu dia harus memberikan satu kesaksian yang hidup, yang menghidupkan firman Tuhan, pengetahuan dan perkataan itu sendiri. Saudara sekalian, itulah sebabnya kita harus belajar menghidupkan perkataan atau pengetahuan firman itu di dalam atau saat berada di dalam persekutuan
dengan Allah. Saudara, kemudian para pemuda itu sampai setahun tepat pada hari Natal. Tanpa sepengetahuan pemuda itu ya, pemuda itu terus datang. Tanpa sepengetahuan pemuda itu. Pas hari Natal, uang itu, saudara sekalian, dikumpulkan dan dibelikan sepeda motor. Kemudian diberikan kepada pemuda yang kehilangan itu. Apa yang terjadi? Pemuda itu terharu, menangis. Persekutuan itu terjadi begitu indahnya di antara mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa orang yang kehilangan barangnya di gereja harus diganti di gereja. Saya tidak mengatakan demikian. Bukan masalah kehilangan atau kehidupan mereka itu punya masalah kemudian kita dibantu atau apa. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bagaimana kita ini yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah itu, kita bisa memikirkan dan memiliki hati agar supaya kasih karunia Tuhan yang kita terima itu bisa menjadi satu kasih karunia yang dinamis, yang bekerja, yang menjadi satu kekuatan yang mendorong bukan hanya di dalam persekutuan dengan Allah, tetapi juga persekutuan yang membawa kehidupan persekutuan dengan sesama itu, yang menjadi kesaksian itu begitu indah sehingga menghasilkan sesuatu yang hidup di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa menghidupkan itu, saudara? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan kata lain, mari kita tidak boleh bersantai ria dengan kesenangan diri kita sendiri. Oh, saya sudah aman, punya simpanan, deposito lagi naik tinggi ya. Kemudian apa lagi? SBN, ya, atau apa lagi? Ya, saya nggak tahu deh. Ya, mungkin simpanan emas berapa kilo? Untuk diri sendiri. Tapi mari kita berpikir, apa firman Tuhan di dalam hidup saya ini? Yang saya pahami, yang dipercayakan Tuhan kepada saya ini untuk apa? Seorang yang memiliki persekutuan dengan Allah itu akan tidak tahan dan terus-menerus berpikir mencari cara bagaimana persekutuan dengan Allah ini bukan hanya menghasilkan satu kehidupan yang untuk diri sendiri, pertumbuhan diri sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita menjadi dewasa dan semakin sempurna. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan ini, tetapi saya berharap bahwa setiap jemaat Tuhan dimanapun, termasuk di tempat ini, baik yang di sini maupun yang di rumah, jangan berhenti, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi mari kita aktif menjadi berkat bagi Tuhan. Apakah saudara-saudara mau? Saudara sekalian, memang gak gampang, tapi belajar, Tuhan akan membekali dan terus kasih karunia itu akan menyertai dan mengubah hidup saudara. Mari kita berdoa. Berkati jemaatmu di tempat ini Tuhan, pakai menjadi alat di tanganmu. Biarlah melalui jemaat Tuhan di tempat ini tersiar kebenaran firman di mana-mana, dan bahkan banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Persekutuan itu menjadi persekutuan yang indah, dinamis, oleh karena kasih karunia Tuhan bekerja, dan setiap orang juga boleh merasakan kasih Tuhan
di dalamnya. Pakai menjadi alat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami dalam persekutuan dengan Allah yang begitu indah. Dan bahkan di dalam persekutuan itu Engkau juga memberikan kesempatan dan jalan kami boleh dapat mendekat kepadamu, bahkan memohonkan pertolongan dan belas kasihan daripadamu, ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami tetap ingin berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya di pos Villa Melati Mas ini. Kami mohon biarkan tangan kasih-Mu lah yang akan terus menopang dan memberkatinya, khususnya di dalam memasuki periode program yang baru ini. Biar Tuhan juga akan memberkati setiap pengurus dan majelis hamba Tuhan yang melayani. Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga mengasihani mereka dimanapun mereka berada. Jika mereka dirawat di rumah sakit, biar Tuhan juga yang akan terus menopang dan menjadi teman dan sahabat, agar supaya mereka tidak menjadi sendiri, merasakan putus asa, tapi mereka juga dikuatkan oleh karena kasih Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin terbaring di rumah ataupun menantikan kesembuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah tangan kasih-Mu juga terus memberikan kekuatan, agar mereka juga tetap setia dan terus mengasihi Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan jika mungkin, ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka juga mengalami pertolongan dan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah. Kami juga tak lupa berdoa untuk negara dan bangsa di mana kami tinggal ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihani negeri kami ini dan bahkan juga kehidupan dunia yang masih terus belum tahu arah dan perjalanan kehidupan bernegara atau berbangsa ini. Sesuatu hal yang baik atau mungkin juga tantangan yang penuh yang mengakibatkan satu kehidupan yang terpuruk, lebih terpuruk lagi. Kami mohon bila tangan kasih-Mu yang akan terus memberkati para pemimpin-pemimpin negara kami, agar supaya mereka juga boleh dapat mengalami pertolongan Tuhan, dan Tuhan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga negeri dan bangsa kami ini boleh dapat situasi dapat terkendali, dan bahkan masyarakat dan bangsa ini hidup dengan baik. Baik itu di dalam ekonomi, sosial maupun pertahanan politik saat ini. Kiranya segala peristiwa membawa kehidupan bangsa ini mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita akan meresponnya dengan menaikkan pujian dari KPPK 384. Dia akan diserahkan pimpin dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang Tuhan berikan kepada kami dan kesempatan kepada kami. Biar Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami Tuhan boleh mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap mereka yang ambil bagian pada hari ini. Biarlah Tuhan berkat persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebesaran Tuhan di rumah ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa bersama. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, sumber segala berkat yang akan memberkati engkau senantiasa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu.